Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti pada gambar tersebut? Tahukah kamu bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti pada gambar tersebut bisa terwujud? Salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Salah satu kota yang sangat peduli terhadap kenyamanan warganya adalah Kota Bandung. Hal ini terjadi selain karena pemerintah yang peduli, juga keterlibatan masyarakat yang juga membuat hal itu bisa terjadi. Secara bergiliran, warga masyarakat memelihara kebersihan lingkungan masing-masing sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore. Giliran ini dilakukan oleh warga masyarakat secara sukarela. Selain bantuan dari pemerintah daerah yang turut memberikan fasilitas. Bagaimana dengan daerah tempat tinggalmu? Apa akibatnya bila tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut tidak dilaksanakan? Mari kita baca bacaan berikut ini. Permasalahan sosial di sekitar kita. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sampah. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air atau di sungai. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Hal ini terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit. Jalan menjadi kotor dan licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Hal ini mempengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut. Kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dulu.
Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan air kali meluap, menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah dan pemukiman penduduk. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkannya membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Setelah membaca teks berjudul permasalahan sosial di sekitar kita, sekarang mari kita temukan pokok pikiran dalam setiap paragraf dari teks bacaan tersebut. Paragraf 1. Tanggung jawab warga negara sesuai dengan peranannya. Paragraf 2. Akibat warga negara tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Paragraf 3. Kebiasaan tidak terpuji dengan membuang sampah sembarangan. Paragraf keempat. Sungai dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah atau limbah. Paragraf 5. Bangunan liar didirikan di atas fasilitas umum. Paragraf 6. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada jam-jam sibuk. Anak-anak sahabat SD, permasalahan sosial dapat terjadi di mana saja di lingkungan sekitar kita, baik itu lingkungan tempat tinggal atau masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Apa saja masalah sosial tersebut? Apa penyebabnya? Bagaimana akibatnya? Dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah sosial tersebut? Coba kalian perhatikan penjelasan berikut. Masalah sosial di lingkungan tempat tinggal atau masyarakat. Masalah sosial, sampah. Penyebab, warga membuang sampah di tempat terbuka. Warga membuang sampah di pinggir-pinggir jalan. Warga membuang sampah di sungai. Akibatnya, mengurangi keindahan lingkungan. Jalan menjadi lebih sempit, kotor, dan licin. Arus lalu lintas menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Warga menjadi tidak nyaman. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Pemberian sanksi kepada pelaku pembuangan sampah sembarangan. Pembuatan sistem pengelolaan sampah yang baik. Mewajibkan setiap warga membayar iuran sampah agar tidak membuang sampah sembarangan. Masalah sosial pencemaran sungai. Penyebab, sungai dijadikan tempat pembuangan sampah. Pembuangan limbah yang belum diolah terlebih dahulu. Pemukiman di atas bantaran sungai. Akibat yang ditimbulkan, sungai menjadi kotor. Daya tampung sungai berkurang. Air sungai meluap saat musim hujan. Kualitas lingkungan sekitar sungai berkurang.
Usaha untuk mengatasi aturan pengolahan limbah sebelum dibuang ke sungai. Memberi sanksi kepada orang yang membuang sampah di sungai. Penertiban pemukiman di daerah aliran sungai. Pengerukan dan pembersihan sungai. Masalah sosial bangunan liar. Penyebab warga mendirikan bangunan permanen maupun sementara di atas saluran air, trotoar, taman kota, dan kolong jalan layang. Kemiskinan di masyarakat. Akibatnya menimbulkan masalah kesehatan, menimbulkan masalah kebersihan lingkungan, mengurangi keindahan lingkungan. Usaha untuk mengatasi penertiban bangunan liar oleh Satpol PP, penyediaan perumahan murah untuk masyarakat, penyediaan tempat berdagang. Masalah sosial kemacetan lalu lintas. Penyebab jalan terlalu sempit dan tidak sebanding dengan banyaknya pengguna jalan. Pengguna jalan tidak melakukan kewajiban untuk menaati aturan lalu lintas. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya, ketidaknyamanan dan ketidakamanan pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Tingginya polusi udara di daerah rawan kemacetan. Usaha untuk mengatasi perbaikan kendaraan umum dan jalan. Anjuran untuk menggunakan kendaraan umum. Penerapan sistem lalu lintas. Mematuhi aturan lalu lintas. Masalah sosial, tindak kejahatan. Penyebab masalah kemiskinan dan pengangguran. Munculnya ajaran yang tidak benar di masyarakat. Akibat yang ditimbulkan rasa tidak aman di masyarakat. Kerugian baik materi dan non-materi bagi warga yang menjadi korban. Usaha untuk mengatasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, meningkatkan keterampilan dan keahlian warga. Aparat keamanan menindak tegas pelaku kejahatan. Selanjutnya, masalah sosial di lingkungan sekolah. Bullying atau intimidasi. Penyebab adanya seorang atau kelompok siswa yang merasa lebih kuat dan hebat dari siswa yang lain. Akibatnya, muncul ketidaknyamanan siswa lain, terutama korban bully, sehingga menderita secara fisik, verbal atau emosional maupun psikologis. Usaha untuk mengatasinya, meningkatkan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan di sekolah. Menanamkan nilai-nilai karakter yang positif. Mempererat persatuan, persaudaraan, dan persamaan kedudukan di mata siswa. Masalah sosial perkelahian siswa. Penyebab tidak adanya rasa persaudaraan dan saling mengasihi. Akibat yang ditimbulkan, timbul perpecahan di kalangan siswa. Tidak nyamannya suasana belajar. Usaha untuk mengatasi, lebih membiasakan siswa untuk lebih mengenal satu dengan yang lain, menyalurkan energi untuk kegiatan yang positif seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan pendidikan karakter bagi siswa. Masalah sosial, rusaknya fasilitas sekolah. Penyebab menggunakan fasilitas di sekolah dengan semena-mena. Kurangnya rasa tanggung jawab untuk menjaga fasilitas sekolah. Akibatnya, terganggunya kegiatan di sekolah. Biaya sarana dan prasarana sekolah semakin banyak. Usaha untuk mengatasi perawatan fasilitas sekolah secara teratur. Pengadaan kerja bakti. Masalah sosial sampah. Penyebab kurangnya tempat sampah di sekolah. Warga sekolah tidak membuang sampah di tempatnya.
Akibatnya berkurangnya keindahan lingkungan sekolah. Warga sekolah menjadi tidak nyaman. Usaha untuk mengatasi penambahan tempat sampah. Penegakan kedisiplinan di sekolah. Masalah sosial, perilaku tidak disiplin seperti membolos atau datang terlambat ke sekolah. Penyebab pengaruh lingkungan dan teman bermain. Penegakan kedisiplinan yang kurang. Akibatnya pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Terganggunya proses belajar di sekolah. Usaha untuk mengatasi pendidikan karakter di sekolah. Menerapkan hukuman positif yang dapat meningkatkan kedisiplinan. Anak-anak sahabat SD, itulah penjelasan tentang masalah sosial di lingkungan sekitar kita, serta penyebab, akibat, dan usaha mengatasinya. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat menuliskan sebuah kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Adanya masalah sosial di sekitar kita mengakibatkan permasalahan bagi semua. Masalah sosial terjadi akibat adanya pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang dan tidak dijalankan oleh warga dengan penuh tanggung jawab. Semua permasalahan sosial tersebut bisa diselesaikan bila hak dan kewajiban semua warga dapat dilakukan secara seimbang dan penuh tanggung jawab. Anak-anak sahabat SD, simaklah percakapan antara Made dan Benny berikut ini. Ternyata banyak sekali permasalahan sosial di sekitar kita ya Ben. Bahkan di sekolah kita saja ada beberapa masalah yang sering sekali terjadi. Padahal sudah banyak cara dilakukan untuk mengatasinya. Kata Made. Iya, saya juga baru menyadari bahwa sebagian besar masalah itu terjadi karena ada pihak yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Hak dan kewajibannya tidak seimbang. Jawab Benny. Saya juga baru menyadari sebagai anggota masyarakat ketika satu pihak tidak melakukan kewajibannya, bisa mengakibatkan hak semua anggota masyarakat juga terganggu. Disitulah semua muncul permasalahan sosial. Sambung Made. Saya setuju dengan pendapatmu. Kita punya hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Termasuk berbagi makanan dengan yang tidak membawanya, bukan? Kata si Benny. Ah kamu, tetapi kue ini memang enak sekali. Kue apa ini namanya? Rasanya saya belum pernah memakannya sebelumnya, kata Made. Saya bercanda Made, ini bolu oleh-oleh khas kota Medan. Ibu mendapatkannya dari teman beliau yang baru kembali dari Medan. Ya, kue ini sangat terkenal di sana. Makanya sering dianggap sebagai oleh-oleh khas dari kota itu. Jawab si Benny. Wah, kue dapat membuat sebuah kota dikenal banyak orang ya. Hebat. Bagaimana ceritanya? Tanya Made. Usaha bolu meranti Medan. Ada yang bilang kalau pulang dari Medan tanpa membawa bolu meranti berarti ia tidak benar-benar pergi ke Medan. Ya, siapa yang tidak tahu bolu meranti? Tetapi ternyata bolu ini menjadi oleh-oleh khas Medan mulai tahun 2000-an. Sebelum itu orang tidak tahu apa-apa tentang oleh-oleh tersebut. Bolu meranti adalah makanan berupa bolu gulung berbahan dasar telur dan tepung yang diisi berbagai macam isian. Untuk membuat bolu ini diperlukan oven untuk memanggang adonan yang telah dibuat sebelumnya. Saat ini ada berbagai isian untuk bolu ini. Ada isian keju, coklat, mocha, stroberi, dan kacang.
Nama Meranti berasal dari nama jalan di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum. Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Siapakah orang di belakang bolu terkenal ini? Seorang ibu bernama Ailing suatu hari menitipkan bolu buatannya di toko milik salah satu kerabatnya yang berlokasi di Jalan Meranti. Ailing yang sedari muda dikenal suka memasak dan membuat kue ini lama-kelamaan kewalahan dengan pesanan bolu yang dibuatnya. Hingga suatu saat ia membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Namun ia tetap menggunakan nama Meranti sebagai nama bolunya untuk menjaga agar pelanggannya ingat akan bolu buatannya. Ailing tidak menyangka usahanya ini dapat membuat kota Medan semakin terkenal. Banyak orang telah mendapatkan manfaat dari usahanya membuat bolu. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas Medan. Berdasarkan bacaan usaha bolu Meranti Medan, sekarang mari kita jawab beberapa. Bagaimana kue bolu Meranti menjadi oleh-oleh khas kota Medan? Jawabannya, bolu tersebut memiliki rasa yang sangat khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Selanjutnya, apa saja usaha yang dilakukan pemiliknya sehingga membuat bolu ini terkenal? Jawabannya, Ailing membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas kota Medan. Selanjutnya, bagaimana pengaruh keberadaan bolu Meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat? Jawabannya, usaha bolu Meranti membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang Medan. Selanjutnya, bagaimana pengaruh keberadaan bolu Meranti terhadap pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Jawabannya, bolu Meranti menjadi ciri khas dari kota Medan. Demikian pembelajaran dari tema 6 subtema 3 pembelajaran keempat. Untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.